Kembali di Anju Sore, pemirsa, akibat kelelahan, seorang pemuda petugas KPPS mengalami kecelakaan tunggal saat mengantarkan logistik pemilu. Sempat mendapat pertolongan, korban akhirnya meninggal dunia. Beginilah tangis histeris ibu dari Ahmad Zulfi, seorang anggota KPPS Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keluarga masih belum bisa menerima kenyataan pahit jika putra ketiganya tewas usai mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan maut itu terjadi pada Kamis dini hari saat korban bersama rekannya membawa logistik pemilu dengan sepeda motornya dari TPS 66 Kebon Kacang menuju tempat penyimpanan di Gor Bendungan Hilir. Saat di perjalanan, sepeda motor yang mereka kendarai menabrak sebuah tiang hingga keduanya terpental ke jalan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Sementara rekan korban mengalami patah tulang lengan hingga kini masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Berkaca dari pemilu 2019, dari data KPU total 894 petugas KPPS meninggal dunia, mayoritas karena kelelahan. Kisah tragis yang tidak diharapkan itu bahkan terulang kembali di pemilu 2024. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Ketua KPPS TPS 66 Kelurahan Kebon Kacang, Sutamaji. Selamat sore, Mas Aji. Sebelumnya kami juga mengucapkan turut berduka ya atas berpulangnya anggota KPPS Anda. Mas Aji, bisa diceritakan sebenarnya bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Apakah betul karena yang bersangkutan atau almarhum kelelahan? Kalau untuk kelelahan, semua KPPS seluruh Indonesia pun pasti lelah. Kalau untuk lelah, masalahnya si almarhum juga sempat beristirahat. Jadi kalau dibilang lelah nggak terlalu lelah, tapi gimana ya, malah malah panwasnya yang nggak pernah tidur. Oke. Bisa diceritakan Mas, pada saat kejadian almarhum berada di mana dan aktivitas apa yang sedang almarhum kerjakan ketika itu? Kalau pas kejadian, almarhum itu lagi bawa motor. Dan posisinya, jadi almarhum posisi dari paling depan ke paling belakang. Sudah berapa jam almarhum bekerja di sana? Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 3 atau jam 3 lah. Jam 3 subuh? Oke. Dari jam 7 pagi sampai jam 3 subuh, boleh diceritakan Mas? Mungkin Mas mengawasi juga almarhum bekerja. Aktivitas seperti apa sih yang dilakukan almarhum pada saat itu? Aktivitas almarhum ya layaknya KPPS normal, nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Tidak ada pekerjaan yang membutuhkan tenaga begitu, misalnya mendistribusikan atau mengangkut kertas-kertas suara dengan beban yang berat atau kotak suara, atau mungkin almarhum sempat bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain. Nggak ada ya, Mas Aji? Oke, baik. Sayang sekali sambungan. Masih di Anju Sore, kali ini bersama saya Mega Latu, pemirsa. Dugaan penggelembungan hasil surat suara untuk pasangan calon Presiden 02 terjadi di tempat pemungutan suara di Grobogan. Petugas tempat pemungutan suara tersebut kemudian mengklarifikasi setelah viral di media sosial. Inilah hasil hitungan Sirekap di TPS 02 Desa Kenteng, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah yang sempat viral di media sosial.
Berdasarkan data yang sudah masuk aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum, terlihat perbedaan jumlah suara yang diduga sangat tidak masuk akal. Pasangan nomor urut 2 Prabowo Gibran mencapai 561.100 suara, sementara pasangan Anies Muhaimin mendapat 8 suara, dan pasangan Ganjar Mahfud mendapat suara sebanyak 69 dalam satu TPS. Jumlah suara yang diduga terjadi penggelembungan suara ini mendapat tanggapan dari Nining Setianingsih, Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 02 Kenteng. Ia mengaku saat mengupload sempat mengalami kendala memasukkan data hasil rekap melalui aplikasi Sirekap hingga beberapa kali, namun tetap gagal. Dan sempat tidak bisa melakukan revisi karena aplikasi sudah dikunci oleh KPU Pusat. Pada waktu pemotretan di C hasil dari petugas Sirekap kami, itu saat akan mengirim atau mensubmit hasil foto C hasil, aplikasi itu muter terus dan tiba-tiba logout. Ketika kami ingin mengulangi memotret, tidak bisa. Jumlah surat suara di TPS 02 Kenteng tidak mencapai 500 ribuan surat suara. Di TPS 02 Kenteng ada sebanyak 260 surat suara. Jumlah surat suara yang digunakan untuk mencoblos adalah 191. Sementara jumlah surat suara rusak ada 1 surat dan 9 surat suara tidak dipakai atau dikembalikan. Sementara itu, Singgi Hartono, Ketua Tim Relawan Ganjar Mahfud di Posko Relawan Ganjar Bersatu di Jalan Blora Randu Blatung mengatakan dugaan penggelembungan suara ini akan dilaporkan ke Tim Relawan Pusat. Kita akan melaporkan ke pimpinan kami yang di atas, tim pemenangan pusat, ya, supaya dari tim pemenangan pusat nanti yang akan mengkaji dan harus menindaklanjuti. Ya, rasanya kalau ini sudah terpencar-pencar seperti ini, tidak tertutup kemungkinan. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh